Thank you for your greatness, your mercy that is beyond our comprehension. Make us, sometimes it's hard for us to fathom that you've been so good to us, O God. Day by day, you even increase your grace upon our life. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami ada di sini. Hari ini kami mengenang juga Tuhan para korban 9/11 tahun 2001 ya Tuhan. Kami tahu peperangan yang dihadapi saat ini pun sama Tuhan. It's a spiritual warfare that we are doing. Peperangan secara rohani Tuhan yang harus kami selalu jalani Tuhan, dan kami harus bersiap menghadapi musuh-musuh kami. Oh God, biarlah di tempat ini ada hadirat-Mu yang membuat kami lebih jelas akan kebenaran-Mu, semakin kami bisa lebih dekat dan lebih mendengar suara-Mu Tuhan. Mari ajar kami Roh Kudus lewat firman-firman-Mu hari ini. Buka hati kami yang kadang-kadang kurang mendengar, hati kami yang kadang-kadang keras, sikap kami ya Tuhan yang berjalan sesuai dengan kemauan kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Kami puji, kami sembah, biarlah urapan mengalir di tempat ini Tuhan, menghancurkan setiap belenggu, setiap ikatan yang buat kami tidak bisa tahu akan kebenaran Tuhan. Biarlah urapan-Mu Tuhan membukakan Tuhan jalan-jalan-Mu. Biarlah urapan-Mu Tuhan memberikan kami jalan terbuka saat kami merasa tertutup, merasa menghadapi tembok-tembok Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam kami. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Silakan duduk. Juga di sini. Shalom semuanya. Shalom. Dan thank you Yesus. Hari ini saudaraku di mana tuh? Di New York ya. Mereka sedang ramai dengan penanggalan raya dan lain sebagainya. Kita tahu banyak isu-isunya yang berkembang, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita mesti perhatikan bahwa di zaman ini kita lihat, coba aja hari ini ada yang main bonfire di Florida. Kita nggak tahu apa yang terjadi di Indonesia. Semuanya mesti jaga-jaga. Saudara tahu maksud saya? Ada main api di Florida. Bisa-bisa di Indonesia juga masih ramai. Nah, kita mesti sadar bahwa peperangan ini semua ini peperangan rohani, bukan peperangan jasmani, saudara. Dan diminta dari kita untuk kita selalu mau berdoa, mau memakai dengkul kita untuk saudara-saudara kita. Karena saudara lihat bahwa di Amerika sendiri semakin lama semakin pegang kepada kuasa-kuasa yang berusaha untuk merebut, untuk membuat aturan-aturannya sendiri. Ya, saudara. Dan kita perlu sekali doakan orang Amerika ini biar nggak ignoransi, biar nggak terlalu toleransi dengan hal-hal yang mereka tidak tahu. Karena kita dari negeri yang kita pengalaman bagaimana orang-orang ini so insensitive, intolerance dalam banyak hal, dan mereka seperti anak kecil, sedikit marah-marah, mencat-mencat, ribut, bakar sana, bakar sini. Dan it's gonna happen seperti sekarang di Europe. Ya. Nah, saya nggak kampanyekan supaya kita melawan mereka, tapi kita mesti berdoa. It's time to pray. Kalau mau nggak berdoa, kita ingat saudara kita, mami kita, saudara-saudara kita di Indonesia masih banyak. Ya, puji Tuhan, Indonesia itu selalu dilindungi dengan luar biasa. Anyway, saya ingin kita belajar mungkin 1-2 bulan ini belajar satu kitab yang saya sukai, yaitu kitab buku dari Filipi, surat Paulus kepada Philippians. Saya renungkan surat Filipi atau Epistle to the Philippians dibuat oleh Paulus pada saat dia ada di bencana di Roma. And the good things tentang Philippians ini, episode ini maksud saya, kalau saudara baca, banyak di situ kata-kata yang mengandung pengharapan, joy. Dikatakan, sering dia berkata, aku bersuka cita, aku bersyukur. Dan ayat yang anda tahu yang terkenal, rejoice in the Lord, and again I say rejoice, ya kan? Dan seperti do not be anxious,
Jangan engkau khawatir, tetapi dalam doa dan permohonan, ya kan? Naikkanlah itu tanpa putus-putus kepada Tuhan. Tidak usah khawatir. And ayat terkenal juga, I can do all things through Christ who strengthens me. So, waktu saya mulai buka buku atau episode dari Filipians ini tentang Paulus, saya renungkan waktu itu Paulus menulis dia dari penjara di Roma. Biasanya orang itu yang di luar penjara nyuratin orang di dalam penjara ngasih penghiburan. Kalau Paulus terbalik, dia dari penjara menulis untuk orang Filipi yang ada di penjara. Coba, ada kan banyak orang yang demikian, yang di penjara malah ngasih kepada mereka di penjara, kamu mesti sabar, kamu mesti kuat, kamu mesti rejoice in God. Terbalik dong, bayangkan orang yang di luar yang memberikan. Tapi saya merasakan bahwa ada strength kalau kita belajar kitab Filipi. Kota ini dulunya bernama Cranides, ya. Dan kemudian ditaklukkan oleh bapak dari Alexander the Great. Dia diganti sesuai dengan namanya Filipi. Dia merupakan kota pertama di Europe yang diajari atau belajar mengenai the gospel. Saudara tahu ceritanya Paulus waktu dia sedang mau ke satu kota di daerah Greece sana. Kemudian dalam mimpinya dia melihat ada orang yang memanggil dia suruh datang ke Makedonia. Ya, story. Kemudian dia berubah arahnya, dia menuju ke Makedonia dan dia datang ke Filipi. Ya, itu pertama kali Tuhan membuka jalan untuk Europe mengalami revival dari kota Filipi. Kota yang terkenal karena dia banyak menghasilkan emas. Sehingga orang Roma juga cepat untuk menaklukkan itu sekitar 2 abad kemudian dari tangan Alexander the Great. Karena di situ banyak tambang emas. Walaupun kemudian Filipi menjadi daerah yang kering dan apa-apa karena dia pilih terus. But again, saya katakan saudara, banyak kata-kata yang mengandung kata rejoice, sukacita dalam Filipi. Dia katakan demikian karena Paulus tahu bahwa dia mengalami hal yang orang lain tidak rasakan. Orang lain yang di penjara seperti dia, tapi dia bisa mengalami suatu joy in God. Bahkan di Filipi terjadi waktu dia bersama Silas di penjara. Saudara ingat apa yang terjadi waktu mereka ditangkap malam hari? Karena mereka waktu itu kan ribut-ribut di kota, ditangkap. Kemudian mereka bernyanyi memuji Tuhan. Dan apa terjadi? Ada gempa bumi dan pintu-pintu jail terbuka. Sehingga ada jailer karena sakit takutnya mau bunuh diri. Tapi gara-gara ada Paulus, mereka menjadi bertobat. Dia dan seisi keluarganya. Ya. Nah ini suatu yang luar biasa. Belum ada orang Jew yang dalam arti yang mengerti tentang Yesus. Saat itu orang-orang yang mungkin mengerti agama Yahudi, tapi mereka masih menjalankannya bukan di dalam tempel atau sinagog yang mereka miliki, tapi mereka masih menyembah Tuhan secara bebas, maksudnya di luar begitu. Dan Paulus datang dan dia tahu kondisi di Filipi sangat buat orang Kristen karena di situ most of them adalah orang Roma. Orang Roma paling gak suka ada orang menyembah dewa-dewa lain selain yang mereka sembah. Dan mereka akan sama seperti yang sekarang ini. Dikit-dikit kalau ada orang yang menyembah orang lain akan dipotong, dibunuh sama mereka. Sehingga suasananya mencekam kalau orang Kristen ada di Filipi. Tapi Paulus kasihkan suatu berita yang memberikan joy, memberikan kekuatan bagi mereka. Saudara, kalau bahwa kita bisa lihat di dalam chapter 1. Nah, kunci dari kitab atau episode atau surat dan kitabnya dari surat Paulus ini, dia kuncinya ada di dalam Filipi 1 ayat 21 yang dikatakan bagiku mati hidup adalah Kristus, tetapi mati adalah keuntungan. Ya. Mari kita lihat ayat yang 1. Kita akan melihat setelah kita nanti baca semua chapter-chapter di Filipi, saudara akan melihat apa sih secret dari Paulus ini kok bisa dalam kondisi yang susah dia tetap mengatakan rejoice in the Lord. Kalau suasana baik, suasana tenang, suasana enak semuanya, siapapun akan gampang untuk
rejoice. Betul saudara? Tapi dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi dia mengalami penjara dan dia diikat, dia masih bisa katakan demikian. Ini suatu yang pasti yang tidak ada di dunia. Ya, saudara mungkin kalau bisa perhatikan kadang-kadang kalau kita kemana telat makan sedikit, beberapa orang kadang-kadang suka komplain, lunch telat, dinnernya telat. Baru kayak gitu aja kita sudah rasanya kayak ada angin ribut. Nah, tapi kita akan lihat Filipi 1 ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Hari ini kita sebut aja dia Dallas. Amin. Untuk kita semua kan, bukan orang Filipi aja. Dengan para pendidik jemaat dan diikan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi surat ini adalah untuk orang-orang percaya, bukan orang yang belum percaya atau sama sekali tidak tahu tentang Tuhan. Dia katakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Dua hal ini memang yang paling penting, saudara. Zaman ini kalau kita lihat sekarang dengan segala macam bentuk, saya sudah sebulan yang lalu memberitakan bagaimana pengajaran-pengajaran sesat, ya kan? Bagaimana kita bisa istilahnya we can review atau menghindarkan diri kita dari segala pengajaran yang benar. Dua hal yang bisa membuat seorang Kristen kuat, yaitu pertama adalah grace, kasih karunia, and peace. Grace, charis, juga berbicara mengenai favor atau gift dari God. Dengan gift, favor dari God, kita bisa berjalan terus menghadapi segala situasi. And peace, saat kita melewati stormy season dalam hidup kita, kita perlu peace yang membuat kita bisa patient. Kita ada sabar melewati segala hal-hal yang sukar. Grace kita bisa dapatkan pada saat kita masuk di dalam hadiratnya. And peace kita dapatkan pada saat kita berjalan bersama Tuhan. Pada sekarang segala macam kegaduhan yang kita lihat kanan kiri, kebingungan, kita butuh grace untuk kuat. Kita butuh peace untuk kita bisa steadfast, berjalan tanpa kita ke kanan dan ke kiri. Kita bisa tegak. Hanya ketiga, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat keempat, mari baca sama-sama. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Hanya kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Saudara lihat ya, 3 ayat ini ya. Dikatakan dia bersyukur setiap kali aku mengingat kamu. I think jujur aja, banyak dari kita akan mengucap syukur kalau Anda ingat saya. Kalau saya ulang tahun, Anda ingat saya. Ada amin? Most of people dia itu sukanya. But Paul katakan dia selalu ingatnya orang lain. Setiap kali aku berdoa, dia berdoa dengan sukacita. Aku bersyukur kalau engkau berdoa untuk saya. Senang gak saudara? Mending yang berdoa atau didoakan atau yang mendoakan. Most people lebih suka didoakan. Ya. Ayat kelima dia katakan dia senang melihat persekutuan yang indah dari saudara-saudara di Filipi. Pertumbuhan artinya. 3 ini berbicara mengenai selalu kepada orang lain. Saudara, ini significance dari orang yang kepenuhan Roh Kudus ini salah satunya tandanya adalah dia mikir selalu kepada orang lain. Amin. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu bukan cuma bla 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 bahasa roh. Dia selalu berpikir tentang orang lain. Sekalipun dia menulis di dalam penjara, dia ingin kepada orang lain. Saudara lihat sih. Ya, egocentrik itu kan berbicara mengenai ego, mua, me, saya, gue. Ya, lawannya bahasa Inggrisnya apa? Selfless, no self. Ya kan? Selfnya less, tidak ada self. So memang kalau kita ikut Tuhan, self ini harus pergi memang, so that Christ bisa masuk di dalam hidup kita. Kalau self kita masih ada, Christ gak bisa tinggal di dalam hidup
Ini struggle yang selalu kita miliki dalam kehidupan kekristenan kita, saudara. Saat kita berjalan, self ini selalu mau. Aku senang saudara kalau engkau memikirkan saya. Aku bersyukur kalau saudara berdoa untuk aku. Aku senang kalau aku bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi Paulus katakan kebalikannya. The self become less and less and less. Sehingga Christ semakin besar. Aku semakin kecil dan Kristus semakin bertambah-tambah atau besar. Ini sangat indah kalau saya bacanya. Bahwa dia itu mau self-nya hilang. Lihat kepada orang lain. Tapi people lebih suka kalau bisa criticize orang. Orang lebih suka membenci. Kalau orang lain lebih sukses, dia pasti gak suka. Ya kan? Orang tendensi untuk discourage aja lah. Kalau orang lagi maju, malah di discourage, malah di depreciate. Artinya malah gak diberikan dorongan semakin maju. Tapi kita semakin, kalau bisa aku yang maju, dia yang ditekan supaya naik. Nah, Paulus dalam surat ini dia memberitakan hal yang lain. Men, kamu mesti ingat bahwa kita ini adalah orang yang spirit-filled. How many of you merasa bahwa Anda spirit-filled Christians? Bisa katakannya? Amin. Siapa yang spirit-filled? Anda dipenuhi oleh Roh Kudus. Not because only you can speak in tongues. Sama-sama lama. Tapi saudara, karena Anda punya Christ character in you, that you are being filled with Christ. Ya kan? Kalau Kristus ada dalam hidupmu, berarti engkau diisi oleh Kristus. Tapi kalau self inside you, kelihatan, maunya menonjol, maunya dia yang diperhatikan, maunya dia selalu it's me terus, perhatikan semua lihat saya. Jadi maunya diperhatikan, semua lihat saya. Dengerin ya. Jangan ada tidur. Filipi 2 ayat 4 dikatakan, don't let each man look upon his own thing. Janganlah masing-masing melihat apa yang ada dalam dirinya tertimpa. Each man also on things of others. Masing-masing melihat orang lain. Saudaraku, kalau udah begini gereja ini akan maju dengan besar. Kenapa? Karena gak tergantung satu dua orang. Kalau mengundang orang baru, harusnya dia dong. Ngajarin pop, harusnya dia dong. Gak perlu. Masing-masing punya rasa bahwa memikirkan orang lain lebih dari diriku. Ada apa, saudara? Gak ada lagi disuruh-suruh. Siapa yang mesti bongkar kursi? Siapa yang mesti pasang meja? Masing-masing kepingin untuk orang lain lebih senang. You like that? Self-mu mesti hilang. Yourself mesti hilang. Amen. Kalau gereja walaupun kecil-kecil tapi masing-masing memperhatikan satu dengan lain. Saya levelnya 3, saya buat sedikit level 4. David juga kamu kalah, dia kan buat saya level 2. Level 5. Saya buat dia lagi level 6. Betul tak? Masing-masing saling menaikkan supaya level kita semua naik. Amin. Ya, kalau ada orang baru, siapa yang mesti nyalamin? Itu kerjanya pastor, saya just hamba, kita hamba. Oh nanti kalau beres-beres nanti saya mengganggu kerjanya Ibu Sony. Oh santan keluar dengan lagu-lagu. Filipi 1 ayat 6 kita terus. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. 7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir-pikir akan kamu semua sebab kamu ada di dalam hatiku. Saudara rasakan nggak kalau ada di antara kita yang aku every one of you ada dalam hatiku? Sadar nggak saudara? Saudara akan merasa bahwa jelek-jelek begini ada yang perhatiin. Orang lain yang perhatiin tapi dia katakan you in my heart. Saudara akan merasa dipompa, pumped up dengan encouragement. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil.
Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Kita mesti belajar merindukan satu dan yang lain. Artinya begini, yang gampang simpelnya aja. Kalau hari ini ada yang gak datang, pasti ada yang rindu dong. Sama ini gak datang ya, let me call ya. Don't wait sampai harus LC atau pastor yang call. You can do it too. Amen, saudara? Don't wait sampai ini not my job. Tapi kalau saudara merasa aku merindukan seperti Paulus, kita merasa kalau kita nggak sama-sama, kalau kita nggak bisa melihat si anu, well, kita nggak komplit rasanya. Ya, dikatakan ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dia nggak bilang pengetahuan yang melimpah atau pengertian, tapi dia bilang apa yang melimpah? Kasih, dikatakan. I want your love, keep on growing, dikatakan. Knowledge melimpah boleh, tapi kadang-kadang kita malah bikin berantem dengan knowledge kita. Discernment juga, pengertian juga tentang Alkitab, tentang segala macam. Malah kita kadang-kadang bisa ada gap. Tapi justru kalau love dikatakan di dalam 1 Korintus 13 apa? Love never fails. Amen. Kalau ada love di tempat ini, kita nggak akan ada cekcokan pasti. Dia mau love itulah yang maju, yang lebih melimpah. Dan dikatakan ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. So love itu dasar untuk kita bisa memilih yang baik, saudara. Kalau ada love, kita nggak ada pilihan mau bikin celaka orang, bikin menjelekan orang. Selalu yang terbaik adanya. Kita selalu memilih setiap orang dari kita mengalami kebaikan Tuhan. Betul nggak? Ya kan? Kalau ada love, kalau ada bitterness yang beda. But when there is love, you akan selalu ingin yang terbaik buat orang lain. Ya kan? Yang dikatakan supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi love itu menurut Paulus, dan saya percaya memang betul bahwa kita ini bisa hidup suci kalau ada love. Gak ada lust tapi love. Because I know you, I want to serve you because I want you to be a better person in Christ. Oh, saya mau memberikan waktu saya supaya Anda bisa mengalami yang terbaik dari Tuhan. When there is love, semuanya menjadi semakin baik. Di gereja kita ada love, ya saudara. Yang di sini ya, yang di sini. Suatu hari kita mesti bertobat kalau kurang love. Amen, saudara. Kita mesti minta Tuhan, kita minta this church mesti fill with love supaya kita bisa hidup kudus dan kita bisa memilih yang baik. Ya, waktu kita believe Jesus as our God and Savior, love itu kita sudah punya. Kita nggak perlu make up, kita nggak perlu buat. Sudah ada dalam diri kita, betul kan? Nggak bisa Inggris, nggak bisa Inggris love itu. Love is love, is one standard. Either you want to let it flow atau ditutup love itu. That's it. Pak, kita semua punya love. Kalau di antara kita kurang love, kita mesti banyak doa lagi. Tuhan, gereja ini ada love, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang semakin baik dalam Tuhan dan kita bisa menjangkau orang-orang yang tidak mengenal love. Ayat 12, aku mengenali saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Apa yang terjadi pada Paulus? Dia mengalami penganiayaan, dia mengalami tribulation. Tapi dikatakan justru apa yang terjadi atasku membuat Injil justru semakin maju. Ini cirinya orang Kristen. Kalau dia maju di dalam Tuhan, dia pasti akan mengalami penganiayaan, mengalami trials and tribulation. Sometimes kita nggak mengerti ada suffering dalam kehidupan orang Kristen. Saya percaya bukan Tuhan yang mengirimkan sengaja, bahkan hanya mengizinkan itu lewat dalam hidup kita. Gak ada orang tua yang pengen anaknya sengsara, loh. Tapi dia kadang-kadang mengizinkan kesengsaraan lewat supaya anaknya belajar. Kadang-kadang kita nggak ngerti, kita melewati suffering.
Nah, apa? What is the purpose of suffering? Saya melihat perkembangan akhir-akhir ini, melihat si pendeta yang dari Florida, ya, seakan-akan mesti menyerah dengan kondisi yang ditekankan kepada dia. Seakan-akan saya pikir, orang Kristen ini kok lembek sekali. Orang Kristen ini kayaknya nggak ada apanya ya, guts-nya. Ada apa-apa ribut-ribut, ya biarinlah. Kayaknya kita kurang bersuara. Tapi Paulus, dia punya kelayanan attitude terhadap tribulation ini. Dia justru katakan, biarin dah terjadi pada hidupku. Justru ini yang menyebabkan the gospel akan semakin maju. Nah saudara, kita dalam kehidupan di Amerika mungkin kita nggak mengalami, mungkin dipukulin atau gereja kita diaduk-aduk ya. Ya puji Tuhan, waktu saya di Indonesia belum sempat dipukulin. Paling ya kita ribut-ributin di luar atau apa ya. Paling kita lagi di gereja dilemparin apa. Belum sampai yang terlalu luar biasa terjadi. Pak Paulus dia mengajarkan bahwa kalau sampai pun terjadi, kayak kita mungkin di Amerika nggak sampai demikian, tapi mungkin saudara harus mengalami suffering gara-gara orang lain, dan itu menyebabkan Injil menjadi maju. Kata Paulus, that is good. Apa sih maksud dari suffering ini? Hal yang pertama, saya coba saudara tolong bacakan firman Chris yang baca ini. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Dan David berangkat tolong baca Roma 5 ayat 3. James 1 ayat 2 sampai 3. Roma 5 ayat 3. James 1 ayat 2 sampai 3. Dear brothers and sisters, when troubles come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Dikatakan testing of your faith, macam suffering, akan produce apa? Endurance, ketekunan. Ini yang kadang-kadang kita terlewatkan. We overlook all this good stuff karena kita nggak mau susahnya. But the endurance adalah hal yang kita butuh, betul nggak saudara? Ya, kalau kita menghadapi satu tribulation yang benar, yang suka-suka, saudara nggak bisa ngomong yang lainnya. Titel saudara nggak ada artinya, duit saudara nggak ada artinya, nggak ada yang bisa menolong. Saat itu dia bisa menolong apa? Your endurance. Soalnya dipukulin, itu titel saudara di RS, PhD, nggak menolong saudara. Saya dokter loh, pentingin terus. But endurance, ini kan. Sekarang sakit ada bangsa haleluya. Roma 5 ayat 3. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Oke. Jadi produce endurance. Yakobus 1 ayat 4. Chris. Yang lainnya deh. Chris. Siap. Bu Sony, Yakobus 1 ayat 4. Kita Roma 5 ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Oke, Roma 5 ayat 4. Kita Ayat 4 dan ketekunan menimbulkan suci dan halus menimbulkan pengharapan. Oke, dikatakan produce proven character. Ini bagus sekali versionnya. Dan character produce hope. Dikatakan character. Jadi semua suffering yang kita alami akan membuat kita lebih matang di dalam Kristus, membentuk karakter kita. Kadang-kadang self ini bisa dibuang kalau ada kekerasan. Betul nggak sih? Saudara, kalau orang yang kepalanya keras, orang yang stubborn maksudnya, orang yang keras kan? Tapi yang stubborn itu sedikit. Kadang-kadang perlu dihajar pakai palu yang gede.
gede biar pecah, betul? Saudara betul, simbolik maksudnya. Perlu menghadapi suffering baru dia tunduk. Ya, kayak kuda Arabia itu kan terkenal. Galaknya minta ampun. Kalau lari dia tahu. Tapi coba saudara tangkap dari tempat dia nggak mau dinaikin orang. Dia mesti taklukkan dengan keras, diikat, utang-utang, dia nggak kasih makan, supaya dia merasa tergantung sama master. Kadang-kadang suffering itu membuat karakter kita bisa dibentuk, ya, supaya kita bisa mature in Christ. Ibrani 12 ayat 10, Jonathan. Ibrani 12 ayat 10 sampai 11. Ya kan? Nah, gitu. Oke. John, Ayub 23 ayat 10. John. Ya, silakan Jonathan. For our earthly father disciplined us for a few years, doing the best they knew how. But God's discipline is always good for us, so that we might share in His holiness. No discipline is enjoyable, but it is heavy, it is painful. But afterward there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Oke, kadang-kadang Bapak mengizinkan suffering sebagai alat untuk chastise, dia mengajar, yang artinya membuat kita bisa disiplin. Gitu. Coba, Helen, Ayub 23 ayat 10. Ini ada Helen. Waktu Tuhan mentes hidup kita, sudah pasti tesnya yang gak enak. Ya. Kalau ada di tes yang enak, saudara akan justru gak jadi kebenaran. Banyak kan buktinya kalau kita udah enak hidupnya, seperti di Amerika ini, malah kita, kekristenan kita jadi kendor semuanya. Tapi tesnya kadang-kadang yang gak enak-enak. Nah ini justru melatih kita, dikatakan Alkitab, untuk kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Supaya kita hidup kudus dan benar, dilatih. Chastise, artinya didisiplinkan dengan keras. Kata chastise itu gitu artinya. Disiplin tapi dengan keras. 2 Korintus 1 ayat 6. Supaya apa? Yes. Ibu Sarah 2 Korintus 1 ayat 4. Second Corinthians, first verse 6. verse 6. If we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which produces in your patience endurance of the same sufferings we suffer. Okay, bisa? 2 Timotius 1 ayat 4. Stop, apa? Ada apa? Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang beriman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Oke, jadi semua maksudnya ini adalah supaya Injil dan keselamatan bisa diberitakan. Kalau nggak ada yang mau suffer, Injil memang nggak bisa berkembang kemana-mana. Jadi ada pemberitaan keselamatan. Karena kalau ngomong soal keselamatan sama orang kadang-kadang tidak langsung diterima. Most of the time akan di-reject. Bahkan kalau itu teman baik saudara pun atau family pun bisa menolak saudara dan bisa hubungan bisa pecah. Ya. Bayangkan kalau suku lain yang saudara tahu dan saudara datang dengan Injil, mereka menolak, saudara bisa diapakan dengan mereka. Jadi suffering itu untuk supaya keselamatan juga bisa diturunkan. Ingat bahwa Tuhan Yesus juga mati di kayu salib. Kenapa dia mesti sengsara? Dia nggak perlu sengsara. Suffering mengakibatkan keselamatan Tuhan. Something yang good. You know. Kalau engkau harus menderita, mengantar orang, menolong orang dan lain sebagainya. Kadang-kadang saudara, ini
suffering yang bukan semacam Anda dipukul secara fisik. Mungkin waktu saudara mau tidur, mungkin alasan satu sama lain atau orang lain yang Anda gak kenal minta tolong saudara. Anda mengalami itu semua. Dan Paulus katakan ini supaya keselamatan bisa lewat ke orang lain. Oke, yang selanjutnya kenapa kita ada suffering? 2 Tesalonika 1 ayat 5. Jonathan bisa tolong 2 Tesalonika 1 ayat 5. And God will use the persecution to show His justice and to make you worthy of His kingdom, for which you are suffering. Oke, jadi kita bisa di-counted worthy of God's kingdom. Ya, artinya kita ini sebagai warga atau anak-anak Allah. Yang tandanya kita ini abdol, menjadi warganya Allah itu. Salah satunya tandanya kita mengalami suffering. Saya nggak mau terlalu spread terlalu jauh bahwa orang Kristen harus mengalami suffering terlalu ekstrim sehingga kalau Anda nggak suffering Anda kurang spiritual. Bukan itu maksud saya. But anyway, satu saat dalam hidup saudara dan saya kita akan melewati suffering itu. Oke? Ada yang bilang Anda harus suffer. Paulus mengatakan kalau engkau suffer adalah jangan suffer karena Anda mencuri, berbuat jahat, karena Anda merugikan orang lain. Ya kan? Engkau harus bisa suffer because of Christ in you. Oke, kita lanjutkan Filipi 1 ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Setelah saya baca beberapa orang yang bersaksi, kenapa dia pindah dari certain agama pindah ke Kristen. Salah satunya dia katakan bahwa saya lihat di agama Kristen itu tidak ada yang sifatnya violent, nggak ada yang sifatnya keras, yang sifatnya mau semaunya sendiri atau killing atau yang sadis itu nggak ada. Orang Kristen itu kelihatannya menerima apa aja, dieksekusi, diapain, nggak jarang suaranya ribut. Nah sekarang saya pikirkan saudara, kalau orang Kristen begini, injak-injak tapi diem aja, kayaknya terlalu pasif, betul nggak saudara? Saudara lihat di Indonesia apa lagi? Cerita-ceritakan apa-apa di koran-koran itu sedikit sekali. Gak terlalu banyak, bahkan itu juga orang tertentu yang memberikan gambaran tentang yang terjadi. Gak semua, gak diulas berhari-hari. Kalau bisa cuma sepotong di ujung habis itu hilang. Semuanya gak mau terlalu mau bisa tentang berita-berita. Nah, saya pikir kalau orang Kristen begini, apa gak lama-lama akan hilang Kristen, betul gak? Kalau saudara diopres terus, diinjak-injak terus, apa gak lama-lama hilang namanya Kristen itu? Tapi saudara lihat yang di dunia ini terbalik. Sekarang di negara-negara yang Kristennya dibilang banyak, negara yang bebas, malah Kristennya mengalami kemunduran. Justru negara-negara yang diinjak-injak, yang Kristennya diperlakukan gak benar, Kristennya makin maju terus. Aneh gak sih? Berlawanan dengan hukum dunia. Sesuatu yang diopres harusnya makin hilang, tapi ini enggak. Jadi kadang-kadang saya sendiri nggak mengerti kenapa orang Kristen harus mengalami suffering. Tapi kalau kita lewatin tadi 1, 2, 3 yang saya katakan, karena untuk berita Injil, keselamatan supaya ada. Memang kadang-kadang saudara saya ini kayaknya di Indonesia itu ada yang kata yang sebutannya apa sih? Yang orang Jawa bilang kalau kita dibikin tumbal. Saya nggak bilang kita tumbal saudara. Tapi seolah-olah kayak tumbal. Kita ini dibikin bait untuk diinjak orang, tapi dari semua itu kita akan menjadi
suatu demi yang akan memerdekakan banyak orang. It's strange memang Kristen. Saudara mesti hang on, mesti stay di situ. Kalau saudara tahu bahwa kita ini jadi orang Kristen mesti punya karakter seperti Allah. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki, ayat 15, dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, karena mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. Ayat 17. Tetapi yang lain karena kepentingan diri sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ayat 18. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tetapi hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Aduh, saudara kalau baca surat ini, kira-kira hati saudara ada sedikit gondoknya. Dalam arti, kok kelihatannya Injil kadang-kadang diberitakan dengan gak benar, tapi kok Paulus kok tetap katakan aku tetap bersuka cita. Ayat 19 dikatakan, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya itu ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Soalnya lihat di sini bahwa Paulus itu seolah-olah gak care. Injil diberitakan dengan bagaimana motifnya. Ya, dia bilang asal Kristus diberitakan, motifnya mau ngaco mau enggak, dia katakan aku tetap bersuka cita. Saya coba mengerti ayat atau kata-katanya ini. Saya pikir, loh gimana sih selama ini yang saya tahu kita harus mengajarkan Injil dengan yang benar, doktrin semua yang benar. Betul nggak saudara? Motifnya juga harus benar. Tapi kalau saudara baca di sini, seolah tidak care. Saudara mau memberitakan Injil karena saudara dibayar duit, karena saudara kan ada urusan apa misalnya bisnis. Seperti ayat ini dikatakan, I don't care, kata Paulus. Yang penting Kristus diberitakan. Kenapa sih dia itu kok tidak care dengan semua ini? Saya coba renungkan kenapa ya Paulus ini. Apa dia memang sudah istilahnya sudah putus harapan sehingga dia bilang ya udahlah, yang penting Injil maju dengan motif yang jelek pun bisa. Tapi setelah saya baca ayat tadi saya temukan cuma satu alasannya. Dia katakan yang penting Kristus diberitakan. His focus adalah Christ being preached. Coba ya kan gereja-gereja zaman sekarang saudara. Yang dipentingkan apanya? Denominasinya, teachingnya, doktrinnya, cara doanya, cara praise and worshipnya, betul kan? Yang dirimu itu selalu begini, makanya gereja nggak pernah bisa kumpul sama-sama. Oh cara doanya beda sama kita. Aku speaking tongue, you nggak speaking tongue. Aku angkat tangan, kamu turun tangan. Kita beda. Ini yang dibicarakan. But Paul katakan the main focus adalah Christ yang harus di-preach gitu. Wah, ini istilahnya Kristen yang radikal begini. Seolah-olah dia nggak melihat lagi motivasi orang memberitakan Kristus. But he knows satu, karena Kristus itu penting. You know, Kristus diberitakan dengan bagaimana juga. Kalau orang dengar, ada power untuk berubah. Motifnya pun bisa berubah dan lain-lain bisa berubah. Tetapi kalau Kristus tidak diberitakan, kita berusaha dengan motif yang benar, pengajaran yang benar, cara denominasi yang benar, tapi Kristus tidak diberitakan, dan ini yang celaka. Gereja mulai mengambil toleransi, unity sebenarnya, supaya